Halo adik-adik, selamat datang di kelas online. Pada episode kali ini, kita akan membahas materi kelas 10 SMA. Materi kelas online 10 SMA ini nanti akan terdiri dari beberapa bagian video. Jadi pastikan kalian subscribe untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Apa saja sih materi ekonomi kelas 10 SMA itu? Berdasarkan kurikulum 2013, ada 9 materi yang akan diajarkan. Yang pertama adalah konsep ilmu ekonomi. Yang kedua, masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Ketiga, peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Keempat, keseimbangan pasar dan struktur pasar. 5, bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran. 6, lembaga jasa keuangan. 7, badan usaha. 8, perkoperasian. Dan 9, konsep manajemen. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang konsep ilmu ekonomi. Nah, tentu saja sebelum kita membahas tentang bagaimana ekonomi, teori-teorinya, tentu harus ada konsep dasar yang kita miliki supaya kita sebelum melangkah itu kita tahu bayangan apa sih ekonomi itu. Nah, di materi konsep ilmu ekonomi itu sendiri nanti kita akan belajar tentang gimana kita mengetahui ekonomi di sekitar kita. Kemudian, mengapa sih belajar ilmu ekonomi? Kemudian, apa itu pengertian ilmu ekonomi? Kemudian selanjutnya, ilmu ekonomi itu ada apa saja, pembagiannya bagaimana saja. Kemudian, prinsip ekonomi. Dan yang terakhir adalah motif ekonomi. Selanjutnya, nah, kalau berbicara tentang ekonomi di sekitar kita, sebenarnya banyak sekali, mulai dari kita tidur. Kita tidur itu butuh tempat tinggal rumah itu dibangun, kita punya kebutuhan, ada yang membangun. Kemudian bangun tidur pun kita perlu minum, kemudian kita nanti akan dirajut mandi, kita perlu peralatan mandi, kita beli. Kemudian kita habis mandi, makan, cari makan. Beli makan, itu adalah kegiatan ekonomi. Bahkan sekolah pun adalah salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Misalkan dari pemerintah menyediakan sekolah negeri, itu bentuk ekonomi juga. Kemudian kalian selesai sekolah main game, nongkrong, main game, beli diamond, beli kuota, itu kan kegiatan ekonomi juga. Dan ada pelaku usaha, ada produsennya juga di belakang. Kemudian jalan-jalan itu juga memenuhi kebutuhan batin dengan cara ekonomi juga. Kemudian ya yang pasar, mall itu kan jelas kegiatan-kegiatan ekonomi, itu masuk kegiatan industri. Jadi kegiatan ekonomi di sekitar kita itu banyak banget. Yang intinya kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan di mana terdapat kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan dengan pertukaran sumber daya. Nah, selanjutnya, kalau di sekitar kita itu udah banyak kegiatan ekonomi, lalu pertanyaannya, mengapa kita belajar ekonomi? Kok ribet banget sih, padahal tinggal makan, mandi, beli kebutuhan. Sebenarnya tidak seperti itu. Nah, kalau kalian yang biasa lihat YouTube pasti tahu fenomena sebutan tentang sobat miskin. Kemudian ada sebutan sultan. Nah, sobat miskin itu digambarkan ketika ingin sesuatu apa tidak bisa mendapatkannya, hanya dapat yang receh-receh saja. Kemudian kalau sultan, apa saja yang dia mau dapat. Karena dia punya sumber daya, punya uang untuk mendapatkannya. Nah, hal seperti itu yang mendasari ilmu ekonomi muncul, di mana ada kebutuhan manusia, ada sumber daya, ada yang sedikit, ada yang banyak. Kemudian bagaimana mengelola keinginan, kebutuhannya. Nah, itulah. Maka ilmu ekonomi ini sangat penting. Kalian bisa dari sobat miskin belajar ilmu ekonomi, mengatur keinginan, kebutuhan, mencari sumber daya. Itu kita bisa menjadi sultan, dan sultan pun bisa lebih wise menggunakan sumber dayanya bila belajar ilmu ekonomi. Tujuannya adalah untuk dapat menyelesaikan masalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Kebutuhan manusia itu pasti banyak banget.
nggak ada habisnya lah pokoknya kita bilang. Tapi sumber daya itu selalu terbatas, karena sumber daya alam, kemudian termasuk penghasilan itu juga termasuk sumber daya pribadi, itu ada batasnya. Nah itu tujuannya kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah kalau manfaatnya secara teori, membantu individu maupun perusahaan dalam membentuk prioritas. Apa saja kebutuhan yang ingin dicapainya. Kemudian dapat membantu mempelajari perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan. Ketiga, dapat membantu memilih alat pemuas kebutuhan yang efektif dan efisien. Lalu, apa sih ilmu ekonomi itu? Definisinya bagaimana? Nah, kata ekonomi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga, dan nomos artinya peraturan. Jadi secara sederhana artinya ekonomi adalah peraturan rumah tangga. Nah, seorang ekonom bernama Richard Lipsey mengatakan ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kemudian Gregory Mankiw mengatakan ekonomi adalah studi tentang cara masyarakat mengelola sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kemudian Paul Anthony Samuelson mengatakan studi tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan sumber daya produksi yang terbatas, tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa datang kepada berbagai orang atau kelompok dalam masyarakat. Nah, jika kita melihat definisi dan pengertian dari para ahli tersebut, kita dapat menemukan kesamaan dan makna dari ekonomi, yaitu adanya cara menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Selanjutnya, pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi paling tidak dibagi jadi 3, yaitu ekonomi deskriptif, ekonomi teori, dan ekonomi terapan. Nah, ekonomi deskriptif itu ilmu ekonomi yang memaparkan data-data yang bisa menggambarkan berbagai fakta serta fenomena ekonomi yang terjadi. Misalkan ketika Badan Pusat Statistik menyampaikan informasi pertumbuhan ekonomi di triwulan 2 2020 mengalami pertumbuhan minus 5, sekian persen, kemudian mengatakan inflasi sekian persen, ekspor impor sekian persen. Nah, itu yang disebut ekonomi deskriptif tentang pengungkapan data yang ada. Kemudian ada ekonomi teori. Ekonomi teori itu kumpulan asas atau hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan kebijakan ekonomi dan rumusan hubungan peristiwa ekonomi. Jadi dia sifatnya lebih ke teori-teori yang mempelajari hubungan-hubungan dan keadaan-keadaan ekonomi. Selanjutnya ada ekonomi terapan, yaitu secara sederhana ilmu ekonomi terapan itu menghubungkan tentang ekonomi deskriptif, data-data real di lapangan, dengan teori ekonomi yang kemudian menjadi satu rumusan dan kesimpulan untuk mengambil kebijakan. Jadi suatu kajian dan analisisnya itu berada di ekonomi terapan. Biasanya alatnya nanti akan ada istilahnya ekonometrika yang nanti kalian akan pelajari di bangku kuliah. Kemudian untuk ekonomi teori sendiri dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro seperti artinya secara bahasa makro adalah besar, luas, yang artinya mempelajari perekonomian secara luas, secara agregat, secara keseluruhan. Luas itu tentang perekonomian di rumah tangga, perusahaan, dan pasar atau negara secara luas. Sedangkan mikro, seperti bahasanya, ekonomi lingkup kecil, atau di sini lebih tepatnya ilmu yang mempelajari perilaku individu dan rumah tangga, produksi, perusahaan dalam membuat dan memutuskan untuk alokasi sumber dayanya. Selanjutnya, ruang lingkup ekonomi makro dan mikro itu ada sangat luas dan beragam.
seperti ekonomi makro ini kita akan membahas tentang suku bunga, kebijakan fiskal, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, neraca pembayaran, kurs falas, kebijakan moneter, anggaran pemerintah, investasi, pendapatan nasional, inflasi. Ya, seperti itu, luas sekali. Nah, kalau mikro lebih kepada perilaku-perilaku individu, masalahnya tentang analisis biaya dan manfaat, permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar, elastisitas harga, perilaku konsumen, perilaku produsen, pasar input, dan bentuk-bentuk pasar barang yang ada. Nah, selanjutnya untuk prinsip ekonomi itu sangat sederhana. Dan saya rasa ini secara tidak sadar, hampir semua sifat manusia memiliki prinsip ekonomi ini, yaitu berusaha dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu, atau dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Prinsip itu didorong dengan motif ekonomi. Motif ekonomi itu daya dorong atau hal yang membuat kegiatan ekonomi atau perilaku ekonomi itu terjadi, dan itu secara jenis dibagi menjadi dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu berasal dari dalam diri sendiri, sedangkan ekstrinsik berasal dari luar. Nah, kalau intrinsik itu misalnya kebutuhan kita ingin makan, lapar, itu kita penuhi dengan membeli makan, seperti itu sederhananya. Nah, kalau ekstrinsik berasal dari luar, itu sifatnya ada faktor-faktor dari luar, misalkan ada bunga simpanan bank yang tinggi sehingga kita lebih ingin menabung. Itu faktor dari luar. Kemudian berdasarkan pelakunya dibagi lagi menjadi dua, itu berdasarkan pelaku produsen dan konsumen. Kalau produsen itu memiliki motif memperoleh keuntungan, kemudian mencari kekuasaan ekonomi dan membantu melalui kegiatan sosial. Itu adalah motif-motif di produsen. Kemudian kalau konsumen, motifnya adalah memenuhi kebutuhan, mencari kepuasan optimal, dan meningkatkan status sosial. Nah, adik-adik, itu tadi materi tentang konsep ilmu ekonomi. Untuk materi yang saya paparkan tadi, adik-adik bisa unduh di link yang ada di bawah ini, sehingga nanti adik-adik bisa gunakan untuk belajar dari rumah. Bisa di-print atau disimpan di gadget masing-masing. Kalau ada hal-hal yang tidak jelas atau yang ingin ditanyakan atau ingin memberi masukan dan saran, silakan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe sehingga kalian tidak akan ketinggalan materi-materi ekonomi selanjutnya. Dan nanti akan ada juga materi untuk kelas 11 dan 12. Nyalakan tombol lonceng sehingga tidak ketinggalan. See you!